SM Store, amanah dalam muamalah. Tentang mandi besar, hal-hal yang berkaitan dengan mandi besar atau mandi junub atau mandi janabah. Di sini beliau mengatakan, langsung saja kita membaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Faslun fi ahkamil husli, pembahasan tentang hukum-hukum seputar mandi. Mandi ini, sebelum kita masuk pembahasan secara langsung, apa yang dimaksud dengan mandi? Al-huslu lughatan sayalanul ma'. Mandi itu dari segi bahasa, kalau dalam istilah fikih, dari segi bahasa Arab, mandi itu adalah mengalirkan air. Mengalirkan air di seluruh tubuh kita. Ya, mengalirkan air di seluruh tubuh kita. Jadi mandi ini seluruh tubuh itu harus terkena air. Ini dari segi bahasa. Orang itu dikatakan mandi dalam bahasa Arab apabila seluruh tubuhnya itu basah. Seluruh tubuhnya itu basah, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya terkena air. Adapun dari segi istilah, sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Dari segi istilah atau dari segi fikih, yang dimaksud dengan mandi itu adalah mengalirkan air di seluruh tubuh disertai dengan niat, biniyatin makhsusatin, mengalirkan air, mengguyurkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat yang tertentu, disertai dengan niat yang khusus. Ini mandi dari segi fikih. Sehingga para hadirin sekalian, seseorang itu dikatakan mandi yang bernilai ibadah, mandi yang bernilai pahala untuk membersihkan diri dari hadas besar, itu ketika sebelum mandi dia memiliki niat. Ya, jadi sebelum mandi itu dia sudah punya niat dalam hatinya. Karena mandi ini, sebagaimana yang kita ketahui, mandi ini kan ada mandi yang sifatnya itu rutinitas. Ya, misalnya seorang bapak, seorang muslim, sebelum dia bekerja, sebelum dia cari nafkah, maka dia mandi. Ya, ini namanya rutinitas. Kemudian pulang kerja untuk menghilangkan bau keringat atau yang semisalnya, maka dia mandi. Ini mandi yang sifatnya rutinitas dan tidak perlu niat. Tidak perlu niat. Adapun mandi yang sedang kita bahas ini adalah mandi yang sifatnya ibadah. Maka ibadah ini harus diiringi atau disertai dengan niat. Karena sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan, setiap perbuatan, setiap aktivitas itu tergantung dengan niatnya. Untuk apa kita mandi ini? Dalam rangka apa? Oh, saya mandi dalam rangka untuk mengangkat hadas besar atau menghilangkan hadas besar. Jadi harus ada niat. Sebagaimana yang awal-awal kita sampaikan, niat ini penting. Niat ini untuk membedakan antara ibadah atau rutinitas. Niat ini membedakan mandi itu mandi yang wajib atau mandi yang sunnah. Karena nanti insya Allah akan ada pembahasan mandi-mandi yang disunnahkan. Ada mandi yang hukumnya wajib, fardu ain. Ada mandi yang hukumnya sunnah. Dan ini bisa dibedakan dengan niat. Bisa dibedakan dengan apa? Dengan niat. Ini penting, niat ini. Bahkan para jamaah, kalau kita mandi rutinitas itu ya, mandinya rutinitas setiap pagi dan sore, ini kan sifatnya mubah. Mubah itu boleh.
sesuatu yang mubah atau boleh itu bisa menjadi ibadah, bisa bernilai pahala kalau kita niatnya untuk mendapatkan pahala. Misalnya sebelum kita berangkat kerja kita mandi untuk menghilangkan bau, supaya segar, supaya nanti di tempat kerja itu nggak ngantuk misalnya. Maka hal-hal niat-niat baik seperti ini dengan izin Allah biiznillah bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan ganjaran, ya. Jadi rutinitas setiap hari, rutinitas yang sifatnya mubah ya, yang hukumnya itu boleh, itu bisa bernilai ibadah kalau diiringi dengan niat yang benar, diiringi dengan niat yang lurus. Ini tadi pengertian mandi dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Kemudian kapan seseorang itu diwajibkan untuk mandi? Ini yang akan dibahas. Beliau mengatakan walladzi yujibul husla sittatu asya'a. Dan hal-hal yang mewajibkan seorang muslim atau mewajibkan seorang muslimah untuk mandi itu ada 6 perkara. Ada 6 hal. Kata Al-Qadhi Abu Syuja, kata Imam Abu Syuja rahimahullahu taala, walladzi yujibul husla sittatu asya, dan yang mewajibkan, yang menjadikan seorang muslim atau muslimah wajib untuk mandi itu ada 6 hal. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Jadi jumlahnya ada 6. Dari 6 ini para jamaah, 3 diantaranya itu berserikat sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau 3 hal ini terjadi pada diri seorang muslim atau seorang muslimah, maka muslim dan muslimah ini wajib untuk mandi. Adapun 3 hal yang lain ini nanti khusus untuk wanita. Ya, jadi ada 6 hal. Menurut madhab Syafi'i ada 6 hal yang mewajibkan untuk mandi. 3 diantaranya itu berserikat sama antara laki-laki dan perempuan. 3 yang tersisa ini khusus untuk kaum muslimah atau kaum wanita. Yang pertama, yang menyebabkan seseorang itu untuk mandi atau diwajibkan untuk mandi, mandi besar, mandi junub atau mandi janabah, adalah kata beliau iltiqa'ul khitanaini. Iltiqa'u al-khitanaini. Mohon maaf, bertemunya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan, maksudnya antara suami dan istri. Ketemunya al-khitanaini, 2 kemaluan antara suami dan istri. Ya. Jadi ketika suami istri ini bertemu, mohon maaf kemaluannya, walaupun tidak mengeluarkan air mani, itu wajib untuk mandi. Wajib untuk apa? Mandi. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jalasa baina syu'abihal arba summa jahadaha faqad wajabal husla." Jadi ketika seorang laki-laki menduduki atau seorang laki-laki itu bertemu dengan istrinya, berhubungan intim dalam hal ini, maka summa jahadaha, kemudian dia melakukannya kepada istrinya, faqad wajabal husla, maka 2 orang ini telah wajib untuk mandi. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang lain, wa illam yunzil, walaupun si suami ini tidak mengeluarkan air mani. Ya, jadi sekedar bertemu, mohon maaf, antara kemaluan laki-laki dengan perempuan, dalam hal ini suami istri, maka wajib bagi suami istri ini untuk apa? Untuk mandi. Maka karena dua-duanya ini telah terjadi pada mereka hadis besar, ya ini iltiqa'ul khitanaini. Kalau kita perhatikan istilah yang dipakai oleh penulis di sini, iltiqa'ul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Khitan
Jadi kalau khitan itu kan dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa itu kan sunat ya. Sunat. Ini menunjukkan apa para jamaah? Bahwasanya sunat ini, khitan ini disyariatkan baik untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Jadi khitan ini disyariatkan untuk kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan. Ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan idzal taqal khitanan waqad wajabal husla au kama qol. Kalau dua khitan itu bertemu, maka telah wajib untuk mandi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimah wanita itu juga disyariatkan untuk dikhitan. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Ini yang pertama. Jadi perkara yang pertama atau hal yang pertama yang mewajibkan seorang muslim atau muslimah untuk mandi junub atau mandi besar itu adalah ketika dua khitan ini bertemu. Jadi ada istilah mandi besar, ada istilah mandi junub, ada istilah mandi janabah dan semisalnya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi ya, yang pertama, kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang mewajibkan seorang muslim atau seorang muslimah itu mandi, yang kedua kata beliau, wa inzalul maniyyi, wa inzalu al maniyyi, dan keluarnya air mani, keluarnya air mani. Ini mewajibkan untuk mandi. Keluarnya air mani ini mewajibkan untuk mandi. Di sini pensyarah itu maksudnya menjelaskan kitab ini mengatakan, wa huwa yakunu minar rajuli wal mar'ati. Jadi keluarnya mani ini, mohon maaf, itu bisa terjadi pada diri seorang laki-laki dan bisa terjadi pada diri seorang wanita. Ya. Faqad wajabal, jadi wa huwa yakunu minar rajuli wal mar'ati fil yaqadati awin naumi. Ya. Jadi keluarnya mani ini bisa ketika seseorang itu sadar, bisa juga ketika seorang itu sedang tidur atau bangun tidur. Ini bisa mengeluarkan air mani. Misalnya bagaimana? Misalnya ada anak-anak muda misalnya, contoh ya, dia melakukan onani atau masturbasi, ini diharamkan. Onani atau masturbasi ini diharamkan. Tapi kalau itu dilakukan, pelakunya mendapatkan dosa, itu jelas. Kemudian dia wajib untuk melakukan mandi. Wajib untuk melakukan mandi besar atau mandi junub. Mandi besar atau mandi junub. Istilah mandi junub ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi junub, kata-kata junub ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Yang ke-6. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, maka fatahharu, maka bersucilah. Bersuci di sini dan maksudnya dalam mandi. Ya, jadi istilah mandi junub itu, junub ini istilah dari Al-Qur'anul Karim. Baik, kembali kepada pembahasan tadi. Hal yang kedua yang mewajibkan seorang muslim atau muslimah itu mandi adalah ketika keluarnya air mani. Wal maniyyu tahirun la yanjus la yunajjisus sauba awil badana wala yanqudul wudu. Dan mani ini memang mani ini mewajibkan seseorang itu untuk mandi, tapi mani ini suci. Mani ini sesuatu yang suci. Ya, kalau terkena badan, kalau terkena pakaian ini tidak masalah, karena mani adalah suci. Dalilnya mana? Bahwasannya keluarnya mani itu adalah mewajibkan untuk mandi. Di antaranya hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ummu Salamah ini pernah berkata, "Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat." Pada suatu saat Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita, ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, inna Allaha la yastahi minal haqq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Apakah seorang wanita
itu juga diwajibkan mandi ketika dia mimpi basah, ihtalamat. Ihtalama yahtalim itu mimpi basah. Jadi seorang wanita dia bangun dari tidurnya, kemudian dia mendapatkan basah. Kalau itu dia tahu ciri-cirinya mani, maka dia wajib mandi. Ihtalamat. Maka Ummu Sulaim ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fahal alal mar'ati min ghuslin idha ihtalamat? Apakah seorang wanita itu wajib untuk mandi ketika dia mimpi basah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya, dia wajib mandi idza ra'atil ma'a. Kalau dia melihat air. Ya, jadi melihat air. Maksudnya air di sini adalah air mani. Wal muradu huna al maniyu. Yang dimaksud air di sini adalah air mani. Jadi seorang wanita muslimah ketika dia bangun tidur, dia mendapatkan air di celananya, dan dia tahu ciri-ciri air mani itu bagaimana, maka dia wajib untuk mandi junub, ya, mandi besar. Ini harus dipahami. Kemudian ciri-ciri mani bagaimana? Pernah sudah kita sebutkan di beberapa kesempatan yang lalu tentang ciri-ciri air mani. Ya, ciri-ciri air mani itu yang pertama al-khuruju bisyahwa ma'al futuri wa ba'da istirkha'in. Mani ini biasanya keluar ketika seseorang itu syahwatnya, nafsunya itu bergejolak. Kemudian ar-rahiyatul lati tushbihul ajin. Kemudian baunya itu memiliki bau yang khusus, berbeda dengan cairan-cairan lain yang keluar dari tubuh manusia. Ya, warnanya putih. Al-khuruju bitadaffuqin amma ma'ul mar'ati fa huwa asfarun raqiq. Ya, keluarnya itu memancar. Mimma'in dafiq, dalam Al-Qur'an itu yakhruju mimma'in dafiq, keluar dari air yang memancar. Ya. Adab amal mar'ah, adapun maninya seorang wanita, kata beliau di sini, fa huwa asfarun raqiq, berwarna kuning dan itu lembut. Ini kata pensyarah di sini. Jadi para jamaah yang dijadikan patokan itu kita melihat air mani atau tidak. Karena terkadang seseorang misalnya ya, dia tidur di waktu malam. Dia tidur, kemudian dia mimpi yang membuat itu, terkadang mimpi ini membuat seseorang itu keluar mani. Mimpi yang indah. Kemudian setelah dia bangun dari tidur, dia baca doa bangun tidur, kemudian dia ke toilet. Setelah di toilet ternyata tidak ada air yang keluar, tidak ada air mani yang keluar. Maka dalam keadaan seperti ini, orang yang bersangkutan tidak wajib untuk mandi. Walaupun dia mimpi indah, dia ingat. Ya, terkadang orang itu beda-beda. Ada orang itu dia ingat mimpinya apa tadi malam, itu ingat ya. Ada orang lain misalnya dia nggak ingat tadi malam mimpi apa, nggak ingat. Dan dia nggak peduli mau mimpi apa nggak masalah. Ya. Jadi yang dijadikan patokan itu, sebagaimana Nabi SAW tadi mengatakan, bersabda, idza ra'atil ma, kalau dia melihat air mani. Ya, air mani. Jadi patokannya itu melihat air mani atau tidak. Kalau tidak melihat adanya air mani, maka tidak perlu seorang muslim atau muslimah itu melakukan mandi apa? Mandi junub. Jadi di patokannya jelas. Patokannya jelas. Kemudian setelah bangun tidur masuk ke kamar mandi, ternyata ada cairan. Tapi bukan mani, tapi madhi. Madhi ini agak encer biasanya. Madhi ini agak encer, keluarnya itu tanpa disertai syahwat. Ya. Kalau yang keluar itu madhi, maka tidak wajib mandi. Hanya dia wajib untuk berwudu dan dia ganti pakaian, karena madhi ini najis. Madhi itu najis. Ya, ini harus diperhatikan supaya kita tidak was-was, kita tidak ragu, kita perlu bisa membedakan antara mani dan madhi ya. Ini yang kedua. Di antara hal-hal yang mewajibkan mandi junub setelah
yang pertama bertemunya dua khitan, yang kedua adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala mengatakan, yang ketiga yang mewajibkan seseorang itu mandi wal mautu, dan kematian. Kematian maksudnya, kalau ada seorang muslim atau seorang muslimah meninggal dunia, maka orang yang masih hidup itu wajib untuk memandikan saudaranya yang telah meninggal dunia. Kalau yang meninggal wanita muslimah, maka yang memandikan juga wanita muslimah. Ya. Kalau yang meninggal itu laki-laki muslim, maka yang memandikan jenazahnya adalah seorang laki-laki muslim. Tentunya yang berilmu ya, bukan asal semangat memandikan, ingin dapat pahala tapi nggak tahu cara memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ibadah ini harus dilandasi dengan ilmu. Setiap ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Nggak boleh kita asal-asalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini bahaya. Ya, Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah menjelaskan semua ajaran Islam dari A sampai Z, dari alif sampai ya, itu Rasulullah jelaskan. Tidak ada satu syariat Islam pun yang beliau sembunyikan. Sudah dijelaskan semuanya, sedetail-detailnya, dan disampaikan oleh para sahabat, diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada seorang muslim atau seorang muslimah meninggal dunia, maka yang masih hidup ini berkewajiban untuk memandikan jenazahnya. Hukumnya itu fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang sudah melaksanakan kewajiban ini, maka orang lain, muslim yang lain itu gugur. Misalnya ada seorang meninggal, ya, kemudian ada seseorang yang sudah memandikan, satu orang memandikan jenazah yang meninggal tadi, maka kaum muslimin yang lain itu gugur kewajibannya. Ya, memandikan jenazah ini fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau tidak ada yang melaksanakan sama sekali, maka semuanya terkena dosa. Ya, ini al-maut, yaitu yang ketiga yang mewajibkan mandi. Maksudnya di sini kata beliau, maksudnya al-maut itu yang meninggal ya. Berarti yang memandikan adalah yang masih hidup. Ada hal yang lain berkaitan dengan memandikan jenazah ini, yaitu seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya, dan seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Ini boleh, karena suami istri sudah nggak ada batasan aurat. Seorang suami boleh melihat aurat istrinya, seorang istri boleh melihat kepada aurat suaminya, itu boleh. Ya, ini pengkhususan. Seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya, dan sebaliknya seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Mungkin dalam masyarakat tertentu itu belum dilaksanakan. Ya nggak apa-apa, kita ikut yang ada di masyarakat. Kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan adalah perempuan. Maka kita ikuti, nggak masalah. Ya, walaupun asalnya adalah boleh seorang istri atau seorang suami memandikan jenazah istrinya. Maka terkadang mungkin ada seseorang atau orang-orang tertentu ketika dia mandi, maka dia ingat nanti saya akan dimandikan. Saya akan dimandikan. Kita sekarang bisa mandi sendiri. Alhamdulillah, Allah ngasih kita umur, Allah ngasih kita kesempatan, Allah ngasih kita usia. Tapi ingat, suatu saat nanti akan tiba masanya jenazah kita akan dimandikan oleh saudara kita. Ya, jenazah kita akan dimandikan oleh saudara kita. Maka persiapkan dengan baik sebelum masa itu tiba, sebelum hari itu datang, yaitu hari kematian. Maka perbanyak amal soleh, perbaiki kualitas amal ibadah kita, perbaiki keikhlasan kita dalam beribadah, sesuaikan ibadah kita dengan contoh dan tuntunan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hal yang ketiga yang berkaitan tentang kewajiban untuk mandi
atau memandikan. Kalau ada seorang muslim meninggal, maka dia jenazahnya dimandikan. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam Abu Syuja melanjutkan, wa salasatun takhtassu bihan nisa. Kalau tadi 3 hal ini itu berserikat, laki-laki sama perempuan, muslim-muslimah itu wajib mandi kalau bertemu 2 khitan, yang kedua kalau mengeluarkan mani, yang ketiga kalau muslim atau muslimah ini meninggal, maka dia dimandikan oleh saudaranya. Adapun 4, 5 dan 6 ini khusus untuk kaum wanita. Kata beliau, wahiyya al-haid. Yang keempat yang mewajibkan untuk mandi khusus wanita muslimah adalah setelah selesainya darah haid. Setelah selesainya masa haid. Ini yang keempat, ini khusus untuk wanita muslimah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah istri-istri kalian ketika mereka sedang haid. Kemudian dalam riwayat Bukhari, dalam salah satu hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah berkata kepada seorang sahabat wanita, yaitu Fatimah bintu Abi Hubaish, idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Idza aqbalatil haidah fada'is salat. Kalau haid itu tiba, maka tinggalkan salat. Maksudnya kalau seorang wanita itu haid, maka dia enggak boleh salat. Salat wajib maupun salat sunnah. Wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Kalau haid ini sudah selesai, sudah berakhir, faghtasili, maka mandilah, wasolli, kemudian sholatlah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perintah. Yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada asalnya hukum perintah itu adalah wajib. Pada asalnya hukum suatu perintah itu adalah wajib. Kecuali ada dalil yang lain yang menunjukkan perintah ini hukumnya sunnah. Dan tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya perintah mandi untuk wanita haid setelah selesai haid itu tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum wajib. Maka kembali kepada asalnya, perintah Nabi kepada seorang wanita namanya Fatimah binti Abi Hubaish, kalau dia selesai haid maka dia diperintahkan untuk mandi. Ini berlaku untuk seluruh wanita muslimah. Ya, ini dalilnya. Faghtasili wa sholli. Kalau selesai haidmu maka mandilah, kemudian sholatlah. Ini yang keempat di antara hal-hal yang mewajibkan untuk mandi junub atau mandi besar. Yang kelima, kata Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala, wan nifas. Wan nifas. Yang kelima adalah selesai masa nifas. Selesai masa nifas. Nifas itu di sini beliau mengatakan wa huwa qiyasan 'alal haid li'anna daman nifas wa dama haid mutajammi. Kenapa orang-orang wanita-wanita yang nifas itu diwajibkan mandi, dikiaskan, dianalogikan dengan wanita yang selesai haid. Baik, nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah seorang wanita, seorang ibu itu melahirkan anaknya. Maka ini darah nifas. Ya, ini darah nifas. Ad-damul ladzi yakhruju ba'dal wiladah. Darah yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan anaknya. Jadi kalau darah ini keluar kemudian ada waktunya tertentu, insyaallah ada pembahasan tentang haid dan nifas. Kalau darah nifas ini berhenti, maka si wanita ini dia wajib untuk mandi junub. Wajib untuk mandi junub. Kemudian yang keenam. Yang keenam, kata Al-Imam Abu Syuja dalam kitab beliau di sini, wal wiladah. Hal yang keenam yang mewajibkan seorang wanita muslimah untuk mandi junub adalah melahirkan. Wahiyah, di sini pensyarah mengatakan wahiyah khurujul mauludi adamiyan kana au mudghatan au alaqatan
aw kharaja bila balalin min ghairil makanil mu'tad wiladatun qaisariyah. Jadi wanita melahirkan ini entah yang lahir itu bayi procot atau dia keguguran, jadi yang keluar itu masih janin, berupa janin, atau dia wanita ini melahirkan melalui operasi sesar. Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Suja, menurut mazhab Syafi'i maka wanita ini wajib untuk mandi. Kalau nggak mampu mandi maka digantikan dengan tayamum. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau di mazhab-mazhab yang lain, sejauh yang kami ketahui, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu mereka tidak mencantumkan wiladah. Ya, jadi seorang wanita muslimah yang setelah melahirkan itu tidak diwajibkan untuk mandi di mazhab-mazhab yang lain. Ya, maka dalam hal ini wallahu alam kami belum mengetahui tentang dalil khusus, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, bahwasanya wanita muslimah selesai melahirkan maka dia wajib untuk mandi junub. Adapun dalilnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dalam hal ini ya, argumentasi mereka al-waladu maniyun munaqadun aw makhluqun min ma'ir rajuli wa ma'il mar'ah. Karena seorang anak yang lahir, bayi yang procot ini ya, bayi ini kan lahir berasal dari sel sperma sama sel ovum. Ya, jadi airnya seorang laki-laki dengan airnya wanita ini ketemu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan merawat janin ini sampai bayi ini keluar. Maka dengan hal itu, karena bayi ini berasal dari sperma, kemudian dari sel ovum, maka dari hal inilah kenapa seorang wanita muslimah ketika selesai melahirkan maka dia diwajibkan untuk mandi. Ya, maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam, wanita muslimah selesai melahirkan maka dia tidak wajib untuk mandi. Yang mewajibkan seorang wanita itu mandi adalah darah nifasnya. Jadi selesai melahirkan dia keluar darah, maka darah nifasnya ini kalau selesai berhenti, itu yang mewajibkan wanita ini untuk mandi junub. Adapun sekedar untuk melahirkan, merocotnya bayi ini tidak wajib untuk mandi. Wallahu a'lam. Ini jadi ada 6 hal ya, ada 6 perkara atau mungkin 5 perkara yang mewajibkan seorang muslim atau seorang muslimah itu untuk mandi. Kemudian yang berikutnya, faraidul husli. Setelah kita tahu mandi itu ada yang wajib. Ya. Mandi junub itu diwajibkan dalam 3 keadaan bagi laki-laki ya. Dalam 3 keadaan dan 5 keadaan bagi seorang wanita. Muncul pertanyaan, bagaimana tata cara mandi? Kan begitu. Bagaimana tata cara mandi? Apa fardu-fardu yang perlu diperhatikan ketika mandi junub, dan apa saja yang disunnahkan ketika mandi junub. Di sini beliau mengatakan, wa faraidul husli salah satu asya. Hal-hal yang wajib dilakukan ketika mandi ada 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mandi ada 3. Kata Al-Imam Al-Suja dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama an-niyah. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Ya, niat. Jadi ini penting niat ini, karena sudah dibahas kita di awal kajian edisi hari ini. Niat ini membedakan antara rutinitas dengan ibadah. Niat ini membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Harus ada niatnya. Harus ada niat. Niat itu kan maksud. Kita bermaksud apa mandi ini? Tujuan kita apa? Ya ini niat. An-niyatu. Harus ada niatnya. Jadi misalnya begini, mohon maaf, kalau ada seorang suami istri 2 khitan bertemu, 2 khitannya laki-laki, khitannya perempuan ini bertemu, hubungan suami istri. Kemudian mereka tidur, jadi nggak langsung mandi. Mereka tidur, kemudian bangun di sepertiga malam misalnya mau sholat tahajud, maka harus mandi dulu. Maka ketika mandi ini kan otomatis dia niat dalam hatinya, oh ya tadi sebelum saya tidur saya melakukan ini, maka dia otomatis dalam hatinya dia berniat.
sebelum dia melakukan mengguyurkan air, maka dia punya niat dalam hatinya. Ya, niat ini dalam hati. Niat ini dalam hati. Muncul pertanyaan, kalau misalnya malam Jumat pagi, kan kalau di hari Jumat kan ada syariat mandi bagi laki-laki yang menghadiri sholat Jumat, maka dia disyariatkan untuk mandi. Terlepas hukum mandi sholat Jumat ini, hukum mandi Jumat ini apakah wajib apa sunnah, insya Allah akan dibahas. Seandainya dua hal berkumpul, mandi yang hukumnya wajib dengan mandi yang hukumnya sunnah, itu berkumpul, bolehkah seseorang menggabungkan dua niat? Contoh yang lain ya, sebelum yang sepakat para ulama itu mandi yang sunnah itu mandi sebelum sholat id, baik sholat idul fitri ataupun sholat idul adha. Ini mandi sebelum sholat id itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Ini sepakat, para ulama sepakat. Adapun mandi Jumat ini ada perbedaan pendapat. Insya Allah akan dibahas di dalam buku ini juga akan dibahas. Jadi seandainya seseorang itu hari raya Idul Fitri, kemudian ternyata di pagi harinya ketika bangun tidur dia bangun tidur dia melihat ada air mani keluar dari tubuhnya, maka daripada nanti saya repot-repot mandi dua kali, saya gabungkan. Jadi niatnya ada dua, mandi junub untuk mengangkat hadas besar dan mandi untuk sholat id. Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tentunya yang diutamakan niat yang inti, yang paling penting, yang paling urgen adalah niat untuk mengangkat hadas besar karena keluarnya air mani tadi setelah kita bangun tidur. Ya, ini masalah niat. Masalah niat ini boleh menggabungkan dua niat selama ada perbedaan, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka bisa digabungkan. Kalau sama-sama wajib, ini ada perbedaan. Contohnya menggabungkan antara puasa qadha, puasa Ramadan dengan puasa nadar. Ada orang bernazar, kalau Allah ngasih saya sembuh, saya bernazar puasa 1 hari. Ini puasa nadar. Puasa nadar ini awalnya nadar itu kan awalnya Allah tidak mewajibkan pada orang ini puasa. Karena dia bernazar maka dia wajib untuk berpuasa. Dan puasa nadar sama puasa mengqadha Ramadan ini nggak boleh dikumpulkan karena sama-sama apa? Wajib. Sama-sama wajib nggak boleh dikumpulkan. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Kembali kepada pembahasan ini ya, niat. Jadi yang perlu diperhatikan dalam masalah mandi junub ini adalah niat. Karena niat ini nanti kalau kita niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Maka ketika kita mandi kuyur-kuyur, ya kalau pakai gayung, jebor gitu ya. Kalau pakai shower ya tinggal nyalakan showernya, maka mandi ini kita dinilai pahala. Kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mandi kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan termasuk fardu kewajiban ketika mandi, wa izalatun najasah in kanat ala badanihi, membersihkan najis. Jadi misalnya kalau dalam tubuh kita ada najisnya, dibersihkan dulu. Sebelum diguyur maka dibersihkan dulu. Ya, ini harus kita cek. Jadi tubuh kita kira-kira ada najisnya atau enggak. Kalau enggak ada, langsung kita mandi. Ini yang kedua ya. Wa izalatun najasa ala badani, membersihkan najis yang menempel atau yang terkena badan kita. Kalau ada. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, mengalirkan air ke seluruh tubuh kita, ya, ke seluruh tubuh kita. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah, dan mengalirkan air seluruh badan kita. Jadi seluruh badan ini harus terkena air. Harus terkena apa? Terkena air. Kalau ada sedikit saja anggota badan yang nggak terkena air, dalam rangka kesengajaan sengaja kita tahu ini kok masih kering ya, kemudian kita ngeyel, nggak masalah, dikit aja kok. Nah ini bahaya, ini nggak sah mandinya. Kalau mandinya nggak sah, otomatis sholatnya tidak sah.
Karena mandi ini untuk mengangkat hadas besar. Sedangkan syarat sahnya salat itu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Baik, azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit baru tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Fardu ketika mandi junub, kata al-Imam Abu Syuja, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyara, yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah bada bi ghusli yadayhi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi junub itu beliau mencuci kedua telapak tangan beliau, dicuci dulu. Ya. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian Nabi berwudu sebagaimana beliau wudu untuk salat. Summa yadkhulu asabi'ahu fil ma' fayatakhallalu biha usul sya'rihi. Kemudian beliau mencelupkan jari-jari beliau ke air, kemudian beliau menyela-nyela rambutnya beliau. Jadi di sela-sela rambutnya supaya kulit kepala ini benar-benar terkena air di sela-sela begini. Jadi beliau masukkan air ke ember misalnya ya, dimasukkan kemudian di sela-sela supaya benar-benar sampai kulit kepala ini terkena air supaya mandi junubnya itu sah. Ini contohnya Nabi. Summa yasubbu ala ra'sihi salasa hurufin biyadaihi. Kemudian setelah beliau menyela-nyela rambut beliau, baru beliau mengguyur badan sebanyak 3 kali. Ya, mengguyur badan sebanyak tiga kali. Summa yafidul ma ala jildihi kulli. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh bagian tubuh beliau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang mengajarkan kita, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya mandi junub atau mandi janabah ini, air ini harus sampai ke seluruh anggota tubuh kita, termasuk kulit-kulit kepala. Kalau kita pakai gayung ya diyakinkan bahwasanya semua anggota tubuh ini kena air. Kalau pakai shower itu mungkin lebih gampang atau lebih mudah untuk meyakinkan diri kita bahwasanya tubuh kita semuanya terkena air sehingga hadas besar ini benar-benar hilang dari diri kita. Kemudian bagi wanita yang masih memakai pitek atau apalah ya, yang jari-jarinya itu dikasih warna-warna ini, itu dipastikan dihilangkan dulu, dikerik, karena dikhawatirkan menghalangi sampainya air ke kulit kita. Atau misalnya seorang bapak-bapak habis ngecat kemudian kecapean, kemudian bangun tidur kok keluar mani ya, maka sisa-sisa cat yang menempel ini yang kita tahu itu dikerik dulu, dibersihkan, baru kita mandi junub sehingga seluruh air ini benar-benar sampai ke seluruh tubuh kita. Semua kulit ini terkena air. Mungkin ini para jamaah yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Jadi 2 hal-hal apa saja yang mewajibkan kita mandi, dan yang kedua hal-hal yang wajib diperhatikan ketika mandi. Insya Allah di pekan depan kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan ketika mandi dan mandi-mandi yang disunahkan di dalam Islam. Wallahu a'lam. Apabila ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Di sini ada pertanyaan dari akhwat ya. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Kaifa mujibul husli? Kaifiyatu mujibul husli. Jadi bagaimana cara, yang saya pahami dari ini pertanyaan bahasa Arab. Kemungkinan yang bersangkutan sudah belajar bahasa Arab. Kaifiyatu mujibul husli. Bagaimana tata cara mandi besar? Tata cara mandi besar tadi sebagaimana yang sudah dibahas oleh Aisyah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Nabi SAW kalau beliau mandi besar itu beliau sebelum beliau mengguyurkan air ke seluruh badan, beliau mencuci kedua telapak tangan, dicuci dulu. Kemudian beliau wudu. Ya, wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Selesai wudu sampai selesai membasuh kedua kaki, beliau menyela air ke rambut beliau. Kalau wanita itu rambutnya dikuncit atau itu dilepaskan dulu kuncitnya, atau dikepang atau apalah, itu dilepaskan dulu, kemudian menyampaikan air di kulit kepalanya. Setelah kulit kepala ini kira-kira sudah basah, terkena air, baru dia mengguyurkan
air ke seluruh tubuhnya. Itu tata cara mandi yang dicontohkan oleh Rasul SAW sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini istrinya Nabi. Jadi beliau tahu bagaimana Nabi itu mandi junub. Kemudian di sini beliau bertanya, ayu kita bintaqra litubayyin. Jadi buku apa yang sedang dibahas? Buku yang kita bahas ini adalah Matan Abi Syuja. Ya, jadi fikih dalam mazhab Syafi'i yang dimana Abu Syuja ini sebagaimana yang di awal beliau mengajarkan mazhab Syafi'i selama 40 tahun. Dan beliau mengarang buku ini karena beliau diminta. Ada salah seorang sahabat atau seorang penuntut ilmu minta kepada beliau, coba karangkan kitab yang di situ membahas tentang fikih yang cara ringkas. Jadi matan ini ringkas. Jadi kita tambahkan faedah-faedah dari buku-buku yang lain. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan. Saya kira cukup. Baik. Oh, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wudhu itu kenapa? Dia bilang iya, di beberapa buku atau di beberapa referensi seperti di mazhab Syafi'i itu ulama-ulama Syafi'iyah mereka memang menyebutkan, yang pernah kami baca itu mereka ketika mandi junub ini disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, apakah ini tidak masalah karena kiblat ini kan arah yang dimuliakan dalam Islam, begitu ya? Ya. Jadi dalam hal ini kami belum tahu tentang dalil secara khusus tentang pendapat ulama Syafi'iyah ketika mereka menyunahkan menganjurkan mandi junub ketika mandi mengangkat hadas besar ini menghadap ke arah kiblat. Jadi kembali kepada kaidah umum, jadi mandi ini bisa menghadap ke arah manapun, ya. Mandi menghadap ke arah manapun. Tidak perlu menghadap ke arah tertentu. Dan diusahakan memang tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat sebagaimana ketika kita sedang buang hajat. Walaupun itu dalam ruangan, dalam tempat tertutup, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya untuk ada lagi, silakan. Apa kalau kulit terkena cat harus dihilangkan, terus bagaimana kalau kulit itu sudah terlanjur tertato? Mungkin itu sebenarnya. Iya, kalau kulit itu mohon maaf kalau ada tatonya, ini kembali kepada orang yang paham dalam masalah ini. Kalau memang tato itu menghalangi sampainya air ke permukaan kulit kita, maka tentunya tato ini harus dihilangkan. Ya, tato ini harus dihilangkan karena dalam sebuah kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Kalau tidak bisa melaksanakan sesuatu yang wajib kecuali dengan hal itu, maka sesuatu menjadi wajib. Kalau seseorang itu ada tatonya, kemudian orang-orang yang paham dalam masalah ini, tato itu menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, maka untuk bisa sah mandinya, mandi junubnya, sah wudunya, maka tato ini wajib untuk dihilangkan, kan begitu? Karena dalam kaidah umum, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak bisa terlaksanakan suatu kewajiban kecuali dengan hal itu, maka hal itu menjadi suatu yang wajib. Ya, insyaallah yang kami tahu itu bisa dihilangkan ya. Jadi ada teman-teman kita itu yang mereka membuka jasa untuk menghilangkan tato dari tubuh. Kalau ada orang yang baru hijrah atau baru kenal sunnah. Nggak ada lagi. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin disimpan dulu. Insya Allah di pekan depan kalau Allah ngasih kesempatan kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ketika mandi junub dan mandi-mandi yang disunnahkan di dalam Islam. Jadi kalau tiga hal tadi yang kita bahas saat ini, mandi-mandi yang hukumnya wajib harus dikerjakan. Kalau di pekan depan mandi-mandi yang hukumnya sunnah.
Wallahu a'lam, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.